Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev, yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Homeless to Harvard. Film ini bercerita tentang Elizabeth Murray, remaja yang hidup menggelandang namun suatu hari mendapat kesempatan yang mengubah hidupnya. Tak perlu berlama-lama, silakan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan keluarga Elizabeth Murray atau Liz yang terlihat sangat buruk. Ibunya bernama Jenny, merupakan pecandu narkoba dan alkohol serta penderita skizofrenia. Lalu ayahnya bernama Peter merupakan sosok ayah yang keberadaannya sangat tidak berguna. Memiliki orang tua seperti Jenny dan Peter membuat Liz dan kakaknya, yaitu Lisa, harus bisa mengurus diri sendiri. Hari itu, Jenny yang kehabisan narkoba mengamuk meminta uang $100 yang pernah dia berikan pada Lisa. Namun Lisa enggan memberikannya, uang itu akan digunakan untuk membeli makanan. Liz membantu Lisa menjelaskan hal itu pada Jenny. Melihat ada keributan di depan mata, Peter sebagai kepala keluarga tak peduli dan sibuk menonton televisi. Jenny terus memohon agar diberikan uang. Dia berkata akan mati jika tidak mendapatkannya. Liz yang memang menyimpan uang itu akhirnya memberikan pada Jenny karena tidak tega. Setelah itu, Liz diam-diam mengikuti ibunya pergi. Sambil mengawasi dari kejauhan, Liz memakan makanan sisa yang ada di bak sampah di dekatnya. Suatu hari, petugas dinas sosial datang ke rumah mereka. Melihat betapa buruk keadaan di sana, mereka langsung menangkap Jenny untuk dibawa ke pusat rehabilitasi. Mereka juga menegur Lisa dan Liz yang tidak sekolah dan tidak juga menggantikan peran sang ibu. Liz berlari keluar meminta ikut dengan ibunya, tapi polisi menahannya. Esoknya, Liz mulai kembali berangkat sekolah. Namun Liz menjadi bahan olok-olokan karena bau. Wajar saja karena tidak pernah mandi dan ganti pakaian. Dia pernah melihat Lisa mandi tapi ayahnya menertawakannya. Sebab itulah Liz kurang bisa mengurus diri. Hari itu ada ujian, gurunya tadinya tidak ingin memberikan soal ujian karena Liz sudah lama tidak masuk. Tapi Liz tetap mau mengerjakan ujian. Setelah selesai ujian, Liz dipanggil oleh gurunya. Siapa sangka, Liz yang jarang masuk sekolah bisa mendapatkan nilai sempurna. Karena mencium bau tidak sedap, gurunya bertanya kapan terakhir Liz mandi. Tidak ingin ibunya dianggap tidak bisa mengurus anak, Liz menjawab kalau itu semua salahnya. Gurunya lalu memberikan pakaian ganti dan meminta Liz mandi sepulang sekolah nanti. Lalu saat ditanya bagaimana Liz bisa sepandai itu meski tak masuk sekolah, Liz menjawab dia hanya belajar dan membaca buku ensiklopedi yang dipungut oleh tetangganya. Gurunya pun meminta Liz agar mulai datang setiap hari ke sekolah. Setelah beberapa bulan di pusat rehabilitasi, akhirnya Jenny pulang. Mendengar kabar itu, Liz merasa sangat bahagia dan bergegas pulang ke rumah. Keadaan Jenny jauh lebih tenang. Namun tangannya banyak luka memar. Ketika Liz menunjukkan nilai ujiannya, tiba-tiba Jenny menangis. Dia berkata tidak pernah mendapat nilai karena tidak sekolah. Jenny lalu memberitahu kalau dia terkena penyakit AIDS. Dia tidak bisa tinggal di rumah karena Peter akan membuatnya menyentuh obat-obatan lagi. Jadi dia akan tinggal di rumah ayahnya atau kakek Liz. Lisa sendiri sudah tinggal di sana. Liz sebenarnya ingin bersama ibunya tapi tidak mau ikut tinggal di rumah kakeknya. Akhirnya, Liz memutuskan tinggal bersama ayahnya saja. Beberapa waktu kemudian, petugas dinas sosial datang menjemput Liz untuk dibawa ke group home karena tercatat tidak pernah masuk sekolah. Peter sebagai ayah sudah berkali-kali diperingatkan tapi dia tetap abaikan. Bahkan ketika Liz akan dibawa pergi, Peter justru dengan santai menyiapkan alat untuk memakai obat-obatan. Secara hukum, Peter juga tidak memiliki posisi untuk melindungi Liz karena dia tidak menikah dengan Jenny. Don't make a fuss. I'm sorry.
Sementara itu, Liz sebagai anak baru di grup home sangat terkejut melihat perundungan yang terjadi di sana. Ternyata grup home bukanlah tempat yang lebih baik dari rumah. Di sana adalah tempat anak-anak nakal dihukum karena tak masuk sekolah. Liz bisa saja keluar jika dijemput oleh orang tuanya, tapi itu tidak mungkin terjadi. Singkat cerita, masa hukuman Liz pun selesai, dia pulang ke rumah kakeknya di mana ibu dan kakaknya tinggal. Lisa sudah menjadi wanita dewasa dan masih melanjutkan studinya. Jenny sudah lepas dari narkoba namun masih mengkonsumsi obat skizofrenia. Sedangkan Peter sudah menjadi gelandangan karena tidak mampu bayar sewa apartemen. Namun hal yang membuat Liz saat itu sedih yaitu buku ensiklopedia miliknya dibuang. Kehidupan Liz dimulai kembali. Dia sudah bisa merawat diri dan kembali masuk sekolah yang baru. Di sekolah barunya, Liz mendapat teman bernama Chris. Kemudian pada suatu hari, teman-teman Liz datang ke rumah untuk belajar bersama. Namun suasana jadi canggung saat Jenny pulang dalam keadaan mabuk. Teman-temannya langsung pulang kecuali Chris. Liz bercerita pada Chris bahwa dia tidak suka tinggal di sana karena tantenya pernah dilecehkan oleh kakeknya. Ternyata Chris pun punya kisah serupa. Adik Chris pernah dilecehkan oleh ayahnya. Setelah lama berpisah, ibunya kembali tinggal bersama ayahnya hanya karena rindu kehadiran ayahnya. Hal itu membuat Chris marah. Liz lalu mengajak Chris untuk diam-diam tinggal di rumah kakeknya. Tapi obrolan mereka terdengar dan Chris pun langsung diusir. Mendapat perlakuan kasar dari kakeknya, Liz akhirnya memutuskan keluar dari rumah. Dia ingin mencari jalan hidupnya sendiri. Liz dan Chris hidup menggelandang bersama. Mereka kadang tidur di stasiun atau menginap di rumah teman. Mereka mengemis bahkan mencuri makanan di supermarket. Beberapa waktu berlalu, Liz pulang untuk melihat ibunya yang ternyata masih kecanduan alkohol. Dia berharap ibunya bisa berhenti minum mengingat kesehatannya yang makin buruk. Lalu pada suatu malam, Liz mencoba menemui ibunya di bar tempat langganan ibunya. Namun orang di bar memberitahu Liz kalau ibunya sudah meninggal dunia. Esoknya, Liz dan Chris datang ke pemakaman. Ibunya dimakamkan seadanya tanpa pendeta ataupun orang-orang yang mengirim doa. Jenazah ibunya diserahkan begitu saja pada petugas pemakaman. Tiba-tiba, Chris memberitahu kalau dia tidak ingin hidup di jalanan lagi. Dia akan ikut teman-temannya masuk ke grup home. Meski diajak, Liz tidak mau masuk lagi ke grup home. Setelah Chris pergi, Liz tiduran di peti ibunya. Dia menyesali semua yang dia lakukan. Selama ini, Liz tidak hidup dengan baik karena berharap ibunya akan mengurusnya. Liz sadar dirinya tidak bisa bergantung pada siapa-siapa. Setelah itu, Liz pergi ke rumah Eva, tetangganya saat tinggal bersama Peter. Beruntung Eva mengizinkan Liz tinggal di sana. Sebagai langkah awal untuk mengubah hidupnya, Liz mendaftar beasiswa. Namun di hari wawancara dengan pria bernama David, Liz terlambat 1 jam. Dia meyakinkan petugas sekolah bahwa dia sangat membutuhkan beasiswa itu. Liz pun diminta menulis esai sambil menunggu David selesai mewawancarai peserta yang lain. Saat David muncul, Liz langsung menghadap meminta diberi kesempatan. Dia juga menyerahkan esai yang ditulisnya. David pun memberinya kesempatan dan mengajaknya masuk ke ruangan. Liz menjelaskan bahwa alasannya ingin mendapat beasiswa itu karena ibunya. Selama ini dia yakin ibunya akan sembuh dan akan mengurusnya. Akan tetapi nyatanya selama ini dialah yang harus mengurus ibunya. Setelah ibunya meninggal, kini saatnya Liz mengurus dirinya sendiri. Singkat cerita, Liz pun mendapatkan beasiswa itu, tapi dia perlu orang tua atau wali untuk mengurus berkas. Liz pun pergi menemui ayahnya di tempat penampungan. Dia menjelaskan bahwa dia butuh Peter untuk bisa sekolah lagi. Peter hanya perlu berbohong tentang pekerjaan dan tempat tinggalnya. Melihat Liz berhasil tumbuh dengan baik, Peter pun mau membantu putrinya. Mereka pun pergi ke sekolah untuk mengurus berkas. Sebelum masuk, Liz menegaskan pada ayahnya bahwa ini adalah kesempatan satu-satunya untuk bisa sekolah lagi. Semua berjalan lancar sampai Peter bingung saat ditanya nomor telepon.
Liz pun membantu mengarang nomor teleponnya. Address and phone number. Phone number? Oh, 718. Setelah semua selesai, Liz tidak lupa mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Peter merasa tersentuh, dia lalu memberitahu Liz bahwa dia terkena AIDS, namun dia sudah bersih dari narkoba. Dia juga berkata akan baik-baik saja dan yakin Liz akan sukses di sekolah. Ketika Liz memulai sekolahnya, dia memiliki pemikiran berbeda dari anak lainnya. Saat David bertanya mengapa mereka tak ada buku pelajaran, anak lain menjawab karena mahal. Tapi Liz menjawab, buku berisi perkataan orang lain. David terkesan dengan jawabannya. David pun menjelaskan, mereka tidak mau pemikiran mereka dibatasi oleh pemikiran orang lain. Ketika kelas berakhir, Liz mendapatkan nilai A- untuk tugasnya. Dia kemudian mendatangi David di ruangannya dan bertanya bagaimana cara mendapatkan nilai A. Dia ingin tahu caranya agar kedepannya bisa mendapatkan nilai A. Melihat ambisi Liz yang sangat besar, David pun menjelaskan kesalahan tugasnya. Liz sering menghabiskan waktunya untuk belajar di perpustakaan. Malam itu, ketika David mematikan lampu perpustakaan sebelum pulang, dia terkejut dengan keberadaan Liz. Saat ditanya sedang apa, Liz menjawab sedang belajar aljabar. David pun bertanya berapa kelas yang Liz ikuti. Liz menjawab 5 kelas reguler, program hari Sabtu, kelas malam, dan beberapa kelas sains di jam pulang sekolah. Dia menjelaskan kalau usianya sudah 17 tahun. Dia tidak mau lulus SMA di usia 21 tahun. David kira Liz akan menyelesaikan 4 tahun SMA dalam 3 tahun. Ternyata target Liz adalah lulus dalam 2 tahun. Liz selalu belajar kapanpun dimanapun. Bahkan di tempat kerja, dia tempelkan materi pelajaran di dinding agar bisa belajar. Dia tidak merasa keberatan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, dia memiliki jadwal teratur setiap hari. Liz benar-benar merasa hidup. Suatu hari, Liz bertemu dengan Chris di stasiun. Mereka berdua pun mengobrol banyak tentang kesibukan mereka. Liz mengajak Chris pergi ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Liz mengatakan pada David kalau dia ingin Chris juga bisa sekolah. David menjawab, jika Chris cukup baik menurut Liz, maka Chris cukup baik juga untuknya. David lalu memberitahu bahwa dia akan mengirim 10 murid terbaik untuk pergi ke Boston. Awalnya Liz tidak percaya diri hingga kemudian David mengatakan Liz lah siswa terbaik di sekolah. Mereka akan pergi ke Boston selama 5 hari dan seluruh biaya ditanggung oleh sekolah. Liz tidak menyangka orang yang dianggap sampah sepertinya bisa mendapat kesempatan besar itu. David berkata, Liz bukanlah sampah. Perjalanan ke Boston akan membuatnya berpikir tentang perguruan tinggi. Chris berkata, kalau semua itu omong kosong. David pun meminta Chris agar sedikit bermimpi untuk masa depannya. Tapi sepertinya Chris belum bisa melepas masa lalu pahitnya yang membuat dia belum bisa mencintai diri sendiri. Singkat cerita, David dan 10 muridnya akhirnya sampai di Boston, tepatnya di Harvard University. David menghampiri Liz yang tengah mengagumi semua yang dia lihat di sana. David berkata, semua yang Liz lihat adalah orang biasa. Namun Liz tetap merasa dirinya berbeda. Liz pun bertekad tidak akan buru-buru bekerja hanya untuk bertahan hidup. Dia masih ingin sekolah dan bermimpi untuk kuliah. Bisa berkunjung ke Harvard, bagi Liz dia sudah menyentuh luarnya. Jika berusaha keras, mungkin dia bisa belajar di sana. David pun mendukung impian Liz. Dia berkata, masuk Harvard bukan sesuatu yang tidak mungkin. Waktu pun berlalu, Liz mulai menyadari dia punya kemampuan menulis. Dia pun bertanya pada pihak sekolah tentang beasiswa yang syaratnya tidak terlalu sulit. Dia lalu diberitahu tentang beasiswa The New York Times yang memberikan dana $12.000 per tahun selama 4 tahun. Syaratnya hanya perlu menulis esai yang menjelaskan tentang apa yang diyakini dari seorang yang berprestasi akademis dan caranya mengatasi hambatan apapun. Liz pun segera mempersiapkan esainya. Sehari sebelum pendaftaran ditutup, Liz baru meminta stempel sekolah untuk mendaftar. Padahal sudah sejak 4 bulan lalu Liz mengetahui program beasiswa tersebut. Saat ditanya alasannya, ternyata Liz menunggu usianya genap 18 tahun sebagai tanda sudah dewasa. Dia harus melakukan itu karena dalam esainya, Liz menjelaskan kehidupannya sebagai gelandangan. Jika usianya belum legal,
dinas sosial akan menangkapnya lagi. Singkat cerita, Liz lolos seleksi pertama dan akan ikut seleksi wawancara. Dia kemudian menemui Lisa untuk meminjam pakaian. Lisa pun memberikan mantel jaket yang sedang dia gunakan. Lisa bertanya, Liz tidak pernah sekolah, jadi untuk alasan apa pihak penyelenggara memberikan beasiswa? Liz menjawab, dia tunawisma tapi prestasinya sangat baik. Lisa menawari untuk tinggal bersamanya di rumah kakek, tapi Liz menolaknya. Ketika keluar, Liz dihampiri oleh Chris yang minta ditemani karena baru diusir dari grup home. Liz pun berkata kalau Chris tidak bisa diusir dari grup home sebelum usianya 18 tahun. Karena ada jadwal wawancara, Liz berkata pada Chris agar membiarkannya menyelesaikan masalahnya dulu. Chris pun marah, tapi Liz tidak peduli. Di hadapan para pewawancara, Liz menjelaskan bahwa dia tidak pernah mempertanyakan semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Dia tahu alasannya dan menerima semuanya. Bukan berarti dia senang, justru dia merasa sangat sedih. Hanya saja dia sadar harus bisa menerima dan berusaha keluar dari kondisi menyedihkan itu. Dia sangat mencintai ibunya meski seorang pecandu narkoba, alkohol, dan penderita skizofrenia. Tapi biar bagaimanapun, ibunya juga mencintainya. Liz berharap semua orang tahu betapa dia sangat membutuhkan beasiswa tersebut untuk mengubah hidupnya. Proses wawancara yang emosional itu ternyata membuahkan hasil. Ketika Liz naik ke atas panggung, Liz berkata, hidupnya tidak akan lagi sama. Dia tidak tahu harus menyampaikan apa selain kata terima kasih. Kemudian seorang wartawan bertanya, apakah Liz pernah mengasihani diri sendiri? Liz menjawab, dia selalu menganggap semua hal yang terjadi sebagai bagian dari hidupnya. Posisi di bawah memaksanya terus melihat ke depan, hingga sampailah di titik dia harus bekerja sekeras mungkin dan melihat apa yang terjadi ke depan. Hasil kerja kerasnya, sekarang dia bisa kuliah di Harvard dan The New York Times yang membayar. Seorang wartawan bertanya, jika diberi kesempatan, hal apa yang ingin Liz ubah? Liz menjawab, dia ingin mendapatkan keluarganya kembali. Selanjutnya, Liz pun mulai menjalani kehidupan kuliahnya. Dia juga mendapat pekerjaan di The New York Times dan mendapatkan tempat tinggal. Semua kerja kerasnya selama ini berhasil membawa hidupnya jauh lebih baik. Film ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk bangkit dari kesulitan dengan tekad besar dan kerja keras. Tidak ada hal yang sia-sia dari berusaha melakukan yang terbaik.